Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Kali ini gue akan ngelanjutin ringkasan dan cerita volume 14. Kalian bisa cek part sebelumnya di link yang ada di deskripsi. Chapter 3, Taring si Pembalas Dendam. Beberapa bulan semenjak kedatangan Renji ke dunia ini, Renji memutuskan untuk menjadi seorang petualang dan tidak pernah kembali ke desa di mana Rhea berada. Sebagai informasi, Guild Petualang merupakan sebuah organisasi yang berdiri dan dipercaya di setiap negara. Tujuan sebenarnya adalah sebagai pasukan bebas yang melindungi perbatasan yang tidak diurus negara. Tentu saja berbagai cabang Guild Petualang tersebar di mana-mana. Kepala cabang pun dibentuk di ibu kota setiap negara untuk mengawasi agar cabang negara lain tidak melewati perbatasan. Dan kini Renji berada di cabang kota di kerajaan Rubia. Awalnya dirinya diremehkan karena tubuhnya yang kecil dan penampilannya yang seperti anak kecil. Namun ketika Renji mengalahkan semua orang yang mencoba berkelahi dengannya dan menyelesaikan misi penaklukan tersulit sendirian, membuatnya menjadi ditakuti semua petualang. Dirinya pun mendapat julukan Aloof karena dirinya sering bertindak solo serta julukan Kaisar Es yang berasal dari kekuatan es senjatanya. Bahkan namanya mencapai kastil kerajaan dan didengar oleh putri pertama kerajaan Rubia, yaitu Sylpie Rubia yang dikenal sebagai putri kesatria. Sylpie pernah mengundangnya ke kastil dan melakukan latihan bertarung untuk menyelidiki Renji dan mengajaknya untuk menjadi seorang kesatria. Namun Renji menolak dan berkata, "Aku tidak mempunyai niat untuk bekerja sebagai bawahan, terutama kerajaan dan bangsawan." Merasa tertarik akan ketidaktahuan Renji tentang cara kerja dunia, Sylpie pun membentuk hubungan pertemanan dengannya. Walaupun Renji sering dijauhi dan dibenci oleh petualang lain, dirinya memutuskan atau lebih tepatnya demi mencoba untuk melupakan Rhea dan desanya, Renji berusaha untuk menikmati kehidupannya sekarang sebelum semuanya berubah. Di hari yang sama saat Rio bertarung dengan Nidol dan 2 hari sebelum Christina dan Flora diteleportasi, Sylpie mengunjungi penginapan mewah di mana Renji berada. Seperti biasa, Renji menyambut Sylpie dengan arogan dan kasual, walaupun tamunya tersebut merupakan keluarga kerajaan. Renji yang masih menyembunyikan status hero-nya pun mulai berbincang dengan Sylpie. Saat Sylpie membicarakan mengenai acara perjamuan digelar serta para hero yang datang, Renji sedikit penasaran dan menanyakan seperti apa para hero tersebut. Sylpie pun menjawab dengan singkat mereka adalah laki-laki dan perempuan yang seumuran dengan Renji. Merasa canggung, Renji pun mengubah topik dan menanyakan mengenai Estelle, yaitu adik perempuan Sylpie. Berbeda dengan Sylpie yang terkenal sebagai wanita gagah yang dijuluki putri kesatria, Estelle lebih memiliki sikap yang sopan dan lembut. Sylpie berpikir karena tidak mungkin dirinya memberitahu bahwa Estelle dijadikan sandera sebagai alat diplomasi oleh kerajaan lain, dirinya pun berkata bahwa Estelle sedang dalam masa pemulihan karena sakit. Namun di tengah pembicaraan mereka, Elena yang merupakan wanita kesatria bawahan Sylpie tiba-tiba memasuki ruangan dan memberitahu bahwa Jean Pennard, dengan kata lain Reis, meminta untuk bertemu dengan Sylpie. Reis yang berada di depan pintu kamar pun memberikan salam kepada Sylpie dan Renji. Ketika Reis memperkenalkan dirinya kepada Renji, dirinya merasakan perasaan menjijikan dan Renji merasa terganggu dengan wajah kecut Sylpie ketika melihat Reis. Ketika Reis berkata bahwa Sylpie bisa bertemu dengan Estelle, Sylpie pun pamit kepada Renji dan berkata bahwa dirinya akan pergi ke tempat Estelle beristirahat. Merasa ada yang mencurigakan, Renji pun memutuskan untuk membuntuti mereka. Setelahnya Sylpie bersama Elena dibawa pergi menggunakan kereta kuda. Di dalam kereta tersebut terdapat Lucius yang bertugas sebagai penjaga Reis. Setelah Reis memperkenalkan Lucius kepada Sylpie, terjadi sedikit percecokan di antara mereka. Sylpie berkata aura membunuh yang keluar dari Lucius membuatnya ingin menahan dan sekaligus menyerang Lucius. Namun Lucius berkata bahwa aura membunuh yang keluar dari dirinya bukan ditujukan kepada Sylpie, melainkan orang lain yang ingin dirinya bunuh sedang berada di tempat lain dan membuatnya ingin segera pergi ke tempat tersebut. Dan ketika Lucius menyinggung Estelle yang mungkin saja sedang dijadikan mainan, Sylpie pun tidak bisa menahan dirinya lagi dan mencoba menyerang Lucius. Namun Reis berkata bahwa Estelle baik-baik saja, karena mereka tidak mungkin memperlakukan Sandra dengan perlakuan buruk. Sylpie pun berkata tidak mungkin dirinya bisa mempercayai negara yang menggunakan Sandra untuk membentuk sebuah aliansi. Ketika mereka sampai sesuai perkiraan Sylpie, dirinya dibawa keluar dinding kota.
Setelah itu mereka berjalan menuju tempat Estelle berada. Tidak lama kemudian di balik batu besar, Estelle yang dibawa oleh 3 pria bertudung pun keluar. Estelle yang memakai kalung penyegel sihir pun memiliki mata yang terlihat sedih. Namun sebelum Sylvie bisa berlari kepada adiknya tersebut, Grace memberikan satu syarat agar Sylvie meninggalkan pedang sihir miliknya kepada Elena. Walaupun terdengar mencurigakan, dengan cepat Sylvie pun menyetujui syarat tersebut. Sylvie dan Estelle pun berjalan perlahan ke depan, dan saat tangan mereka saling berpegangan, Estelle meminta maaf karena sudah menyusahkan kakaknya tersebut. Saat Sylvie berkata bahwa tidak mungkin dirinya akan meninggalkan Estelle, Grace pun berkata bahwa waktu untuk kunjungan telah habis. Saat Sylvie kembali, Elena pun memberikan pedangnya sambil berlutut. Namun saat Estelle berjalan ke arah pria bertudung, seseorang tiba-tiba muncul dari balik batu besar ke hadapan Estelle dan membuat dinding es untuk memisahkan ketiga pria bertudung tersebut menggunakan halberd di tangannya. Renji yang muncul pun menanyakan maksud dari semua yang terjadi, termasuk penyanderaan Estelle. Tanpa basa-basi, Reis pun dengan mudah membenarkan yang Renji katakan. Lalu ketiga pria bertudung pun kembali muncul, ditambah dengan Lucius yang ikut-ikutan memprovokasi Renji dengan berkata bahwa bocah seperti Renji jangan sok belagu mentang-mentang bisa menjadi petualang terkenal dalam waktu singkat. Dengan amarah yang memuncak, terutama ketika dirinya diketahui bocah, Renji pun menyiapkan halberdnya dan siap menyerang Lucius kapanpun. Namun Sylvie pun mencoba menghentikan Renji. Sylvie memikirkan walaupun mereka mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan Estelle, dengan kondisi kerajaannya sekarang, Kekaisaran Prussia bisa dengan mudah menyerang kerajaan Rubia walaupun dengan bantuan Renji. Serta jika fakta bahwa dirinya membantu Reis ketika di perjamuan tersebar, kerajaannya juga akan semakin dijauhi negara lain. Dan sekali lagi Sylvie pun menyuruh Renji untuk tidak ikut campur dengan masalah kerajaannya. Lucius pun mengajak bahwa Renji memang tidak mempunyai pengetahuan tentang cara dunia bekerja, dan hal itu semakin membuat Renji memanas. Grace berkata karena Sylvie tidak langsung mengkhianati dan berpindah pihak, maka mereka akan mengadakan pertaruhan, di mana Lucius akan bertarung dengan Renji. Jika Lucius menang, Renji akan menjadi bawahan Reis dan mematuhi perintahnya. Sedangkan jika Renji yang menang, Estelle akan dibebaskan serta semua harta milik Reis akan menjadi miliknya dan Reis akan menjadi budak milik Renji. Reis pun berkata kepada Lucius jika Renji adalah hero yang belum membangkitkan kekuatannya, maka tidak mungkin Renji bisa mengalahkan Lucius yang sudah dilengkapi dengan mata dan tangan buatan miliknya. Sebelum pertarungan dimulai, Reis pun mengatakan bahwa peraturannya simpel. Tentu saja saling membunuh akan melanggar peraturan, tapi tidak akan ada sanksi jika melakukannya. Hal itu pun membuat Renji tidak akan segan-segan jika kekuatannya akan membunuh Lucius. Lucius pun membuka penutup matanya dan memperlihatkan bola matanya yang berwarna hitam. Saat batu yang dilemparkan Reis jatuh ke tanah sebagai tanda permulaan, Renji dengan cepat menyerang Lucius menggunakan halberd miliknya. Namun hanya dengan sedikit gerakan, Lucius dengan mudah menghindarinya. Dengan memanfaatkan celah tersebut, Renji memperkuat fisiknya dan mengumpulkan tenaga sihir di halberdnya, lalu mengayunkannya ke balok es di dekatnya dan membuat ledakan ke arah Lucius. Saat Renji yakin serangannya akan membunuh Lucius, tangan kirinya pun tiba-tiba lepas dari tubuhnya. Disitulah Lucius yang dikiranya sudah mati, muncul dan berkata, "Kau sangat mengecewakan. Bahkan ini tidak bisa disebut pemanasan untuk pertarunganku nanti dengan si anak brengsek." Lucius pun menarik leher Renji dan mengatakan hasrat dan cara membunuhnya untuk membuat anak yang dirinya benci menderita. Renji pun mencoba menyerang menggunakan halberd di tangan kanannya. Lucius pun mengayunkan pedang yang ada di tangan kirinya dan membuat Renji terjatuh. Ketika Renji mencoba berdiri, dirinya kehilangan keseimbangan dan terjatuh lagi. Hal itu terjadi berulang kali sampai Lucius menyuruh Renji melihat kedua kakinya yang telah terpotong sampai bagian lutut. Lucius pun menendang kepala Renji yang membuatnya terbang ke udara dan membuat halberd di tangannya terlepas. Lucius pun mencekik leher Renji dan mengangkatnya ke udara. Di saat itulah ketakutan muncul di mata Renji untuk pertama kalinya. Lalu Lucius pun melempar Renji ke tanah. Saat Renji mencoba merangkak dengan tangan kanannya yang tersisa, Lucius pun menahannya dengan menginjak Renji di punggungnya. Dengan susah payah, Renji pun mencoba mengatakan kata menyerah. Namun saat sebuah peluru cahaya meluncur ke arah Lucius, dirinya pun mengayunkan pedangnya dan membuat cahaya tersebut ditelan kegelapan. Di saat yang sama, Sylvie menyerang ke arah Lucius menggunakan pedangnya. Di setiap serangannya, Sylvie mengeluarkan bola cahaya yang mengarah ke dada Lucius. Saat Lucius berhasil membuat jarak,
Dirinya pun mengeluarkan bola cahaya yang ditelan, kembali menyerang ke arah Sylvie. Dan disitulah Trace menghentikan pertarungan. Trace berkata Lucius terlalu berlebihan dengan memotong bagian tubuh Renji. Tapi walau begitu Renji tidak akan mati karena bagaimanapun dirinya adalah hero. Lalu Trace pun mengambil bagian tubuh Renji yang terpotong dan meletakkannya ke tubuh utamanya. Bagian tubuh yang terpotong pun mulai menyambungkan dirinya, seolah-olah seperti saling menarik. Sylvie menanyakan mengapa Trace mengetahui identitas asli Renji. Trace berkata bahwa Sylvie mengetahuinya juga berkat hero lain yang dia lihat di acara perjamuan Galar. Trace berkata sesuai perjanjian, dirinya akan menjadikan Renji sebagai bawahan. Daripada menjadikannya sebagai alat politik, akan lebih berguna untuk memanfaatkan kekuatan milik seorang hero. Dengan membawa Renji yang pingsan, Sylvie pun pergi mengikuti Trace dan yang lain di belakang. Setelahnya, Trace dan Lucius pun kembali ke Kaisaran Proxia, dan Sylvie membawa Renji untuk dirawat di kastil kerajaan Rubia. Di saat Lucius mengurung dirinya di kamar untuk melihat dokumen mengenai Rio yang diterimanya, Trace pun masuk ke ruangannya dan mengatakan bahwa Arain, Lucy, dan Vance sedang menuju ke Rodania untuk mencari tahu keberadaan Rio. Trace pun memberitahu Lucius mengenai skema penyanderaan untuk memancing Rio dengan menargetkan Celia dan mempersiapkan arena untuk Lucius bertarung dalam 2 hari ke depan. Trace juga memberitahu Lucius mengenai kemungkinan keberadaan Rio yang berada di kerajaan Palladia setelah bertarung dengan Nidol. Namun setelah Trace pergi, Lucius memanggil trio begundal yang seharusnya berada di Rodania atas perintah Trace. Lucius berkata bahwa mereka akan menjalankan rencana yang berbeda dengan Trace. Sambil memegang dokumen yang berisi hubungan Rio dengan Christina dan Flora, Lucius pun memutuskan untuk menggunakan 2 putri bersaudara tersebut sebagai beban dan menjadikan mereka berdua sebagai sandera. Chapter 4. Pertempuran Sengit. Pada hari di mana seharusnya Lucius dan Trace menculik Celia, di langit Rodania, Trace yang dikejar Aisia mengutuk Lucius yang sudah mengkhianatinya di saat-saat akhir. Beberapa saat yang lalu, di kantor pusat restorasi, Trace dan Lucius yang menunggu kehadiran Celia menyuruh Lucius untuk bersembunyi di sebuah ruangan karena dirinya mendeteksi Aisia yang berada di dekat Celia. Trace berencana agar Lucius yang menjadi lawan Aisia, sementara dirinya akan menculik Celia. Namun ketika terdengar ketukan pintu sebagai tanda Lucius untuk keluar, Trace yang mengecek pun melihat Lucius yang menggenggam 2 buah kristal teleportasi. Lucius berkata dirinya akan menghilangkan jejak ketika dirinya pergi dan menggunakan kristal tersebut untuk berteleportasi. Beberapa saat setelah itu, Trace yang masih dikejar oleh Aisia pun berhenti. Trace berkata bahwa Aisia yang mencapai level roh manusia terasa lebih seperti roh yang baru lahir. Aisia pun berkata Trace yang terasa seperti roh memiliki aura mengerikan dan menjijikkan melebihi monster. Ketika Trace masih mengoceh mengenai kesannya terhadap Aisia, sebuah bola cahaya pun menyerang ke arahnya yang dikeluarkan oleh Aisia. Dengan terpaksa, Trace pun mengeluarkan seekor kadal bersayap yang keluar dari bayangan di kakinya dan juga beberapa monster lainnya. Namun walaupun Aisia bisa dengan mudah membunuh monster tersebut, Trace pun memunculkan monster yang lain seperti Skeleton dan Minotaur. Saat Trace mengangkat tangannya ke udara dan mengubah skeleton di sekitarnya menjadi kabut hitam yang perlahan mulai berbentuk, Aisia pun menembakkan beberapa panah cahaya ke arahnya. Tapi anehnya panah cahaya milik Aisia malah terserap ke dalam kabut hitam milik Trace. Tidak lama, sebuah skeleton berukuran besar yang membawa pedang pun terbentuk dari kabut tersebut. Skeleton besar tersebut merupakan monster terkuat yang bisa dibuat Trace saat ini. Bahkan kekuatannya bisa menandingi beberapa kekuatan hero yang ada. Tapi walaupun begitu, Trace memprediksi Aisia bisa dengan mudah mengalahkan monster miliknya tersebut dan berencana untuk mengalihkan perhatian Aisia karena bagaimanapun juga dirinya masih harus mencari keberadaan Lucius saat ini. Setelah Aisia mengeluarkan rentetan ledakan angin yang luar biasa, walaupun skeleton raksasa tersebut mencoba menahannya, tidak lama kemudian berkat dampak dari serangan Aisia, skeleton raksasa tersebut pun terbaring di tanah dan sisa tubuhnya pun menyebar menjadi debu. Namun setelahnya karena Aisia tidak bisa merasakan kehadiran Trace, dirinya pun memutuskan untuk kembali ke tempat Celia dan yang lain. Namun saat itu dirinya mengingat pertanyaan Trace yang berkata, "Apakah kau tahu siapa dirimu?" Aisia pun bergumam, "Aku pun tidak tahu siapa diriku sebenarnya." Chapter 5. Menyelinap ke kerajaan Palladia. 2 hari sebelumnya di hari yang sama ketika Renji bertarung melawan Lucius, keesokan paginya setelah bertarung melawan Nidol,
Rio langsung pergi menuju ke kerajaan Palldia untuk menemukan pangeran dan mencari tahu keberadaan Lucius. Sehari setelahnya di siang hari, Rio pun sampai dan seperti biasa menunggu malam tiba untuk menyusup ke kastil kerajaan. Ketika tiba waktunya, Rio menyadari penjagaan di kastil sedikit ketat. Namun dengan mudah Rio berhasil menemukan kamar tidur pangeran pertama yang dijaga oleh 3 orang penjaga. Ketika Rio mendengar percakapan para penjaga tersebut mengenai festival turnamen di mana siapapun yang bisa menahan satu serangan dari Duran, nama pangeran pertama Palldia, maka akan diberikan hadiah apapun permintaannya. Lalu Rio pun memutuskan untuk tidak membahayakan dirinya melanjutkan penyelinapan dan mengikuti turnamen tersebut untuk meminta informasi mengenai Lucius. Keesokan harinya di hari yang sama ketika Christina dan Flora diteleportasi ke hutan di kerajaan Palldia, Rio pun menuju ke kastil kerajaan di mana turnamen diadakan. Karena banyaknya penonton yang menghalangi, Rio memutuskan untuk melihat turnamen dari bangku teratas. Dirinya pun berhasil mengidentifikasi Duran yang memakai seragam militer dan terlihat berusia di pertengahan 20-an. Ketika satu persatu para peserta berhasil dikalahkan oleh Duran dengan satu serangan dan bertanya siapa yang bersedia untuk maju ke arena, Duran pun melihat Rio yang mengangkat tangannya dan memintanya untuk turun ke arena. Di saat Duran bertanya apa yang diinginkan Rio sebagai hadiah, tanpa basa-basi Rio pun meminta informasi mengenai keberadaan Lucius. Setelah mereka bersiap, Duran pun maju ke arah Rio dengan kecepatan penuh miliknya dan secara instan memperpendek jarak 10 meter di antara mereka. Dirinya pun mengayunkan pedangnya secara horizontal. Rio yang membaca gerakan Duran pun menahan serangan Duran dengan pedang miliknya. Saat benturan pedang tersebut terdengar dengan kencang, para penonton pun menyadari bahwa sebelumnya Duran masihlah menahan kekuatannya. Setelah serangannya berhasil ditahan oleh Rio, Duran pun tertawa dan berkata bahwa jika dirinya ingin informasi mengenai Lucius, maka Rio harus menunggu besok sambil menyebut Rio dengan nama Haruto Amakawa. Duran pun mengaku bahwa dirinya telah diberitahu oleh Lucius mengenai akan kedatangan Rio ke kastil. Setelah itu diputuskan keesokan harinya Duran akan mengirimkan pesan mengenai lokasi Lucius setelah Lucius mengirimkan posisinya kepadanya. Beberapa jam kemudian, di hutan bagian barat ibu kota kerajaan Palldia, Lucius datang ke sebuah rumah di mana Christina dan Flora seharusnya berada. Namun karena dirinya tidak menemukan keberadaan mereka di rumah tersebut, Lucius pun memutuskan untuk melacak keberadaan mereka, sambil mengejek 2 putri bersaudara tersebut yang lebih memilih kabur ke hutan dibanding menetap dan dijadikan beban di pertarungannya dengan Rio. Mungkin sekian dulu untuk ringkasan dan cerita di volume 14 kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye!